Bentar, internetku nggak stabil. Bentar. Oke, jadi mungkin di sini banyak senior-senior yang mungkin lebih punya banyak pengalaman daripada aku dan juga pengalamannya mungkin lebih jauh lagi mainnya daripada aku. Kepada teman-teman semua yang insya Allah bisa bermanfaat dan juga semoga bisa diambil sisi baiknya gitu dari aktivitas kegiatan yang aku lakukan di luar negeri ini, yaitu di Malaysia. Oke, mungkin pertama aku mulai dulu mengenai pengenalan study abroad. Study abroad itu apa gitu. Mungkin ini aku ambil dari mana study abroad itu adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas pendidikan yang mana seorang mahasiswa ataupun pelajar dia itu mengambil pendidikan tersebut berada di luar negeri ataupun di luar dari negara aslinya seperti itu. Jadi segala kegiatan belajar, mengajar ataupun segala itu di luar dari home countries kita gitu. Itu bisa disebut sebagai study abroad. Kemudian lanjut di mana gitu. Jadi ini adalah tempat aku melakukan studi exchange atau student mobility, yaitu di University Tun Hussein On Malaysia itu. Nah, atau disingkatnya itu UTHM. Nah, UTHM ini dia berada sekitar 180-an kilometer ya dari Kuala Lumpur. Dia merupakan bisa dibilang adalah salah satu universitas terbaik lah di Malaysia gitu. Nah, kemudian program yang aku ambil ini dia adalah partially funded gitu. Jadi nggak fully. Jadi memang ada beberapa biaya yang ditanggung oleh kampus itu seperti fasilitas yang ada di sana, kemudian biaya pendidikan dan juga biaya transportasi itu sepenuhnya ditanggung oleh kampus. Kemudian untuk biaya hidup dan juga lain-lainnya, terutama itu tadi biaya hidup itu ditanggung oleh aku sendiri dan juga waktu biaya pembuatan visa juga ditanggung oleh sendiri. Itu. Kemudian program ini dilakukan selama 6 bulan ataupun 1 semester. Itu waktu semester 5 gitu. Dan juga ini student mobility ini merupakan program bersama dari Fakultas Biologi UGM sama Faculty of Applied Science and Technology yang ada di UTHM itu sendiri. Oke, kemudian mengapa? Ya, mengapa aku memutuskan untuk mengikuti studi abroad ini? Yang pertama adalah aku mulai semua ini dari mimpi-mimpiku gitu. Jadi sebelum aku benar-benar masuk ke dunia kampus, sebenarnya aku udah punya life plan ya. Aku sudah punya semacam rencana apa yang ingin aku raih selama di kuliah, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 30 tahun ke atas gitu. Aku udah merencanakan apa saja mimpi-mimpi yang ingin aku capai gitu. Nah, salah satunya yang waktu di perkuliahan ini salah satunya adalah aku bisa melakukan studi ke luar negeri seperti itu. Nah, mulai dari situ sudah jadi motivasi dalam diriku sendiri gitu, ada bahan bakar untuk aku gimana caranya untuk dapat melaksanakannya atau bisa membuatnya menjadi nyata gitu. Kemudian terinspirasi dari seniorku. Ya, jadi sebelumnya itu aku tahu program ini juga dari seniorku, itu angkatan atasku persis, angkatan 2016. Jadi sebelumnya itu hanya ada 3 orang yang berangkat ke UTHM. Dan dari situ berkorelasi juga dengan program yang diberikan gitu. Jadi program itu sangat bagus banget menurutku karena di situ nanti awardee-nya bakal melakukan studi tadi selama 6 bulan dan juga jurusan
Internetnya tidak stabil. Nah, oke. Jadi jurusan yang diambilnya itu adalah Biodiversity and Conservation. Jadi biodiversitas dan konservasi atau keanekaragaman dan bagaimana cara kita untuk melestarikannya. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam agak cerempet juga sama topik skripsiku, dan juga aku yang teman-teman ketahui yang sudah dibacakan oleh moderator tadi, aku pernah publikasi juga tentang biodiversitas itu, yang intinya itu juga topiknya tentang keanekaragaman hayati. Jadi aku sangat-sangat gimana caranya biar aku dapat bisa lolos seleksi ini gitu. Kemudian aku juga sudah siap untuk mendapatkan international exposure karena aku juga secara otodidak belajar bahasa Inggris. Ya, belajar itu bisa dari mana saja, teman-teman. Bahwa sekarang dunia digital itu udah semakin luas, dunia itu sudah borderless, tidak ada batasnya atau tidak ada barrier yang membatasi antar satu orang dengan orang lain yang berada di dalam negara ataupun di beda negara bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi aku sempat apa ya ya sok kenal sok dekat gitulah sama orang bule, bisa di Facebook ataupun di Instagram ya, untuk melatih bahasa Inggris kita gitu. Nah, dari situ aku juga bisa belajar dari native-nya secara langsung, kemudian aku bisa tahu salahku di mana waktu pengucapan dan sebagainya. Kemudian juga merupakan petualangan ya. Aku anggapnya ini adalah sebuah petualangan awal untuk kemudian lanjut ke level ataupun step selanjutnya gitu. Jadi aku anggap ini sebagai batu loncatanku yang insya Allah nantinya bisa menjadi bekal aku untuk menuju ke level yang selanjutnya. Entah itu nanti aku studi lanjut S2 ke luar negeri ataupun yang lainnya. Gitu. Oke, itu untuk sedikit pengenalan tentang studi abroad sama program yang aku ikuti. Kemudian lanjut ke bagaimana gitu. Jadi sebenarnya step-step apa saja sih yang diperlukan ataupun bisa kita persiapkan, baik itu sekarang ataupun sejak dini gitu, sebelum kita benar-benar menghadapinya gitu. Jadi pertama adalah make up your mind. Jadi ini bisa dibilang istilahnya adalah memantapkan niat gitu. Jadi sebisa mungkin kita sudah memantapkan niat kita dari awal. Nah, niat itu bisa dibuktikan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke target kita, ke tujuan kita gitu. Nah, itu apa aja? Pertama adalah mengimprove bahasa Inggris kita ataupun bahasa asing yang ingin kita kuasai gitu. Nah, ini bahasa Inggris ini menurutku adalah bahasa yang sangat penting ya. Teman-teman juga tahu juga bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan juga setiap orang di dunia itu bukan wajib sih, tapi misal kita berada di luar negeri yang mungkin kita tidak pernah ke sana. Misal misal di mereka menggunakan bahasa Melayu, tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris mereka juga paham seperti itu. Jadi karena ini merupakan bahasa internasional, jadi teman-teman silakan untuk mempelajarinya sejak dini karena ini merupakan bahasa penting dan juga bahasa pengantar ketika teman-teman nanti melakukan studi exchange gitu. Kemudian develop and improve yourself. Ini juga penting karena apa? Karena dengan teman-teman mengimprove diri kalian, nanti kalian menjadi orang yang lebih siap gitu. Mengimprove di sini dalam artian adalah teman-teman bisa mengikuti organisasi-organisasi terkait, misal IESEC atau misal IAS atau BEM atau dan lain sebagainya, yang di situ sebenarnya teman-teman bisa mengimprove bagaimana teman-teman melakukan public speaking dengan bagus, bagaimana teman-teman bisa memberikan sebuah
memberikan sebuah tanggapan atau memberikan sebuah pendapat yang baik di muka umum, karena itu penting. Karena apa? Karena dengan teman-teman mengimprove diri tersebut, nanti suatu saat nanti ketika kalian menghadapi wawancara untuk beasiswa ini, ataupun ketika teman-teman melakukan tes untuk mendapatkan program ataupun beasiswa yang kalian inginkan, nanti sangat berguna gitu. Terutama saat wawancara sih. Soalnya saat wawancara kan teman-teman bakal ini merasa dalam tekanan gitu. Soalnya di depan udah ada panelisnya ataupun nanti teman-teman gugup dan lain sebagainya. Nah, dengan teman-teman mengimprove diri kalian dengan mengikuti organisasi, komunitas, ataupun kepanitiaan. Nah, dari situ nanti akan terbentuk gitu loh, akan terbentuk jiwa keberanian, kepemimpinan dan lain sebagainya yang bisa mendorong, yang bisa mendukung kalian untuk mengambil ataupun mencapai apa yang kalian inginkan, yaitu di sini adalah ini beasiswa untuk study exchange ini. Nah, kemudian tadi salah satunya kalian membuktikan niat kalian dengan cara kalian sudah mulai mengkonstruksi apa saja sih berkas-berkas yang sekiranya akan dibutuhkan gitu ketika kalian akan mendaftar beasiswa ini ataupun akan mendaftar program ini, yaitu seperti motivation letter, terus curriculum vitae dan juga paspor itu. Nah, ini paspor juga merupakan salah satu bentuk doa, bisa dibilang doa gitu. Soalnya banyak teman-temanku juga dia belum pernah ke luar negeri dan juga mungkin dalam waktu dekat dia tidak ada perjalanan ke luar negeri, tapi dia sudah membuat paspor. Teman-teman. Karena apa? Ya itu adalah salah satu bentuk doa. Itu adalah salah satu bentuk mimpi gitu. Karena ya nggak ada salahnya gitu loh. Kalian mempersiapkan terlebih dahulu daripada nanti waktu kalian benar-benar membutuhkannya, kalian gerusa-gerusu ataupun kalian menjadi buru-buru gitu. Jadi kalian bisa mempersiapkannya lebih awal gitu. Dan juga banyak juga kejadian teman-temanku yang awalnya cuma iseng-iseng buat paspor, nanti pada akhirnya mereka malah pergi melalang buana kemana gitu. Banyak sekali teman-temanku yang kayak gitu soalnya. Kemudian mungkin ada sedikit quotes, yaitu yang pada intinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu pasti, teman-teman. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu set your target. Jadi silakan kalian men-set ataupun membuat target-target kalian mau seperti apa gitu. Ini sangat penting juga, di mana dari target itu nanti kalian bisa, ya tadi, ada motivasi dalam diri kalian gitu. Ada sesuatu yang membuat kalian menjadi terus-menerus memiliki motivasi yang tinggi untuk menyapainya gitu. Pertama yaitu membuat life plan ataupun bucket list. Jadi dari sini seperti yang aku lakukan tadi, yang aku ceritakan tadi, bahwa dari life plan ini sebenarnya apa ya, visualisasi dari mimpi-mimpi kalian gitu. Bagaimana kalian menggambarkan mimpi-mimpi kalian dalam bentuk coretan ataupun list gitu. Jadi nanti dari list-list tersebut kalian bisa centangi satu persatu mana yang sudah kalian lewati, mana yang sudah berhasil kalian dapatkan. Nanti bakal nggak kerasa, oh ternyata ini udah aku lewati, ini udah aku dapatkan dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman kayak ada mindset yang terbentuk dari dalam diri kalian tuh. Ada sesuatu yang bergerak secara tidak sadar gitu, di mana teman-teman bakalan punya semangat dan motivasi yang sangat tinggi untuk mendapatkannya gitu. Ini beda dengan ambisius ya, beda. Ini beda dengan ambisius. Kemudian lakukanlah research atau hunting, ataupun silakan kalian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi di sini juga aku pengen menekankan bahwa dunia serba mudah. Kalian bisa mendapatkan banyak informasi dari Google, dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook dan lain sebagainya.
Nah, ini kalian sudah diberikan kemudahan seperti itu, bagaimana di sini caranya kalian bisa menggunakan fasilitas tersebut, wadah tersebut dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan cara kalian mencari informasi sebanyak mungkin tentang program-program ataupun bagaimana sebuah program itu nanti bisa mimpi kalian gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa list, misal teman-teman dapat nih program Sadar Asia. Nah, itu kalian cari informasinya, deadline submission-nya kapan, kemudian berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan, kemudian perkiraan dana atau biaya yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa kalian list di dalam Microsoft Excel tersebut, terus kemudian baru kalian nanti spesifikan lagi ya. Nah, di sini spesifikan lagi target kalian. Target mana yang mungkin real atau rasional untuk bisa kalian dapatkan dari sekian banyak target-target program yang ingin kalian daftar. Boleh semuanya mungkin, tapi teman-teman juga bisa mengfilter lagi mana yang benar-benar merupakan program yang rasional untuk kalian gitu. Nah, kemudian just do it gitu. Jadi tinggal lakukan gitu, tinggal dieksekusi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini juga ada quotes yang pada intinya ketika kalian mencoba itu hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu antara berhasil ataupun gagal. Tapi ketika kalian tidak mau mencobanya, itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu gagal. Gitu. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dari quotes ini. Dan ini apa ya, dari aku ya. Jadi kebiasaanku tuh kalau aku tadi memvisualisasikan mimpi itu bisa dalam bentuk ya tadi bucket list atau dan sebagainya. Kalau dari aku tuh aku buat folder gitu teman-teman. Aku buat folder isinya Bismillah semua gitu. Nah, Bismillah ini kayak Bismillah sudah desain kemana, Bismillah pergi kemana, Bismillah dan sebagainya. Itu sebagai bentuk kesungguhan gitu loh, sebagai bentuk kesungguhan kita, niat kita untuk mencapai target tersebut teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini tadi kan sudah aku singgung juga beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Pertama tadi paspor. Nah, ini paspor mungkin untuk beberapa daerah mudah ya, maksudnya affordable gitu loh, dekat misal teman-teman rumahnya misal di Jogja. Nah, kan kalau mau buat paspor kan bisa di kantor imigrasi yang ada di dekat Adi Sucipto, tapi nggak tahu sekarang udah pindah apa belum ke NJIA, aku kurang tahu. Tapi di UGM sekarang juga udah ada kantor imigrasi, gitu. Jadi buat teman-teman yang di Jogja itu kalau mau buat paspor gampang banget, tinggal ke kantor imigrasi yang ada di UGM. Aku juga belum tahu ini udah dibuka apa belum, tapi udah ada wacana untuk membuat kantor imigrasi di UGM seperti itu. Jadi sangat mudah membuatnya. Kalau paspor aku dulu waktunya cuma sekitar 1 minggu ya teman-teman. Itu kalian ambil antrian dulu. Antrian paspor itu bisa kalian ambil secara online. Itu ada aplikasinya di Play Store. Nah, itu bisa ambil antrian dulu di situ, sesuaikan dengan hari yang bisa menurut kalian bisa ke situ. Kemudian ketika sudah harinya, hari H, kalian bisa langsung ke kantor imigrasi. Kemudian di situ menyiapkan beberapa berkas, misal kartu keluarga, akte kelahiran, KTP, KTM, dan lain sebagainya, sidik jari, foto, dan juga menyiapkan biaya fee-nya itu 350 untuk paspor yang biasa. Terus untuk yang elektronik kalau nggak salah 750.000 seperti itu. Nah, itu sangat mudah sekarang karena ya tadi kalau misal teman-teman emang dekat dengan pusat kota mungkin sangat mudah lah untuk
untuk ke sana gitu. Nah, semisal teman-teman berada di jauh dari pusat kota, nah itu bisa dicicil teman-teman gitu. Nah, kemudian proof of English proficiency itu kayak misal TOEFL, IELTS, TOEIC, dan GMAT. Nah, ini teman-teman bisa lakukan atau bisa melakukan tes ini di beberapa tempat. Nah, itu biasanya ya di kota-kota tertentu saja yang apa ya, yang menawarkan tes tersebut gitu. Jadi silakan cari di kota-kota terdekat kalian. Tapi juga jangan gimana ya, kalian cuma coba-coba karena ini mahal banget teman-teman gitu. Tes seperti ini tuh mahal dan memang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi silakan kalian sebelum melakukan tes ini benar-benar sudah mempersiapkan kemampuan berbahasa Inggris kalian gitu, disesuaikan dengan tes yang kalian ikuti gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu dulu ya, bukan sebelum masuk sih, apa ya, waktu jadi maba itu aku ada tes, itu namanya tes ASEP, Academic English Proficiency Test Score Report. Ini dia bisa disetarakan dengan TOEFL. Jadi di skor tertentu dia memiliki nilai TOEFL sekian gitu. Jadi lebih mudah gitu teman-teman. Kemudian CV. Nah, ini silakan kalian isi CV kalian di sini karena dari CV ini juga terkadang ingin dilihat bagaimana kontribusi kalian, bagaimana keaktifan kalian selama di kampus dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau dari aku kemarin ada akademik transkrip juga atau transkrip akademik, itu dari semester 1 sampai 4, kemudian motivation letter tadi. Kalau dari motivation letter ini be authentic sih kalau dari aku. Maksudnya kalian benar-benar memberikan kesaksian yang jujur, bagaimana kalian benar-benar pengen mendapatkan beasiswa itu, kemudian apa yang kalian ketahui tentang program tersebut, kemudian kira-kira apa kontribusi kalian, misal kalian mengikuti program tersebut gitu. Kemudian sertifikat kesehatan, nah itu mungkin opsional juga. Nah itu teman-teman untuk step by step-nya untuk kalian ketika mau mendaftar program studi student exchange dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke sharing-sharing nih, sharing-sharing apa saja sih yang aku lakukan ketika kemarin student exchange ke UTSM gitu. Nah, ini adalah gambaran kampus dari UTSM. Nah, ini kampusnya berada di Pagoh, Johor, Malaysia. Nah, ini kampus kedua ya, kampus kedua. Kampus utamanya itu ada di Parit Raja. Kemudian untuk yang pertama ini mungkin. Nah, jadi program Student Mobility namanya ke UTSM ini adalah program tahunan. Gitu, dengan sistemnya itu transfer SKS. Jadi SKS yang aku ambil di sana bisa ditransfer ke kampusku gitu. Jadi ya enak sih, maksudnya sama-sama enak. Jadi aku ngambil kuliah di sana, SKS-nya bisa ditransferin jadi nilai juga ketika berada di UGM gitu. Kemudian oh ya, program ini untuk tahun ini tetap dilaksanakan ternyata kemarin walaupun masa pandemi, tapi dengan sistem online gitu. Itu menurutku sangat ini ya, sangat disayangkan sebenarnya karena ya mau gimana lagi, tapi dari kampus, dari fakultasku tetap pengen melaksanakan program ini gitu, walaupun dalam kondisi pandemi, tapi sistemnya online. Nah, kemudian untuk masa belajarnya itu selama 1 semester atau 6 bulan. Kemudian ya ini. Kemudian programnya itu adalah Bachelor of Science. Itu ini prodi ya. Kalau di sini mungkin bisa dibilang prodinya itu Biodiversity and Conservation with Honors. Kemudian subjek atau mata kuliah yang aku ambil itu
ada sekitar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu biologi banget, tapi ya tadi mengarahnya lebih ke bagaimana kita mempelajari keanekaragaman hayati dan juga konservasi keanekaragaman hayati tersebut. Gitu. Totalnya itu ada 17 SKS. Oke, kemudian lanjut ke fasilitas dan juga aktivitas yang aku lakukan selama di sana. Itu pertama tadi aku dapat biaya pendidikannya itu gratis. Itu ditanggung UTHM-nya sendiri. Kemudian di sana ada semacam asrama mahasiswa juga, namanya itu College Kediaman Pelajar atau KKP. Itu enak banget, kayak apa ya, ya kayak apartemen gitu sih, ya kayak asrama mahasiswa biasa. Kemudian dari jurusan biologi, praktikum adalah suatu apa ya, suatu kewajiban gitu, atau suatu hal yang pasti akan selalu ada di selama kuliah gitu. Kemudian ada field trip, sama tadi COIL, kolaboratif online, internasional jelasnya. Ini untuk kegiatan praktikumnya dan juga waktu kuliah. Itu ramah-ramah semua, orangnya ramah, dan FYI itu dia terdiri dari 3 ras, teman-teman. Terdiri dari 3 ras besar. Itu ada Melayu, Chinese, dan juga India gitu. Jadi jangan heran kalau teman-teman ke Malaysia isinya campur gitu loh. Ketiga ras tersebut itu yang menyusun masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi aku juga sempat kaget juga, jarang banget ditemukan di Indonesia yang namanya orang India yang benar-benar India Tulen gitu, jarang banget. Dan juga Chinese yang benar-benar Chinese Tulen itu jarang banget juga ditemukan di Indonesia. Tapi di sana banyak, dan mereka bisa apa ya, berbaur dengan baik, dengan sering mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing gitu. Jadi yang orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, kemudian yang Chinese menggunakan bahasa Mandarin, kemudian yang India menggunakan bahasa Tamil kalau nggak salah gitu. Itu salah satu hal yang buat aku surprise juga ketika di sana gitu. Oke, terus juga untuk yang orang Melayunya, aku juga surprise juga, orang-orang Melayu di sana banyak juga yang keturunan Jawa, teman-teman. Gitu. Jadi ada beberapa orang temanku, beberapa teman yang dia memang notabene orang Melayu, tapi ternyata keturunan Jawa. Aku ajak ngomong pakai bahasa Jawa itu, mereka itu nyaut gitu loh, teman-teman. Mereka masih bisa paham gitu. Usut punya usut ternyata ada kampung Jawa di sana yang mana merupakan hasil transmigrasi pada zaman kolonial dulu gitu. Kemudian ini untuk asrama mahasiswanya. Ini kalau siang panas banget. Kalau orang orang Jawa Timur bau banget gitu. Bau banget gitu. Jadi makanya kalau mau keluar siang-siang itu harus pakai payung, karena kalau nggak pakai payung nanti bisa jadi kalau yang kulitnya sensitif itu bisa terbakar. Gitu. Itu jam 9 itu udah panas banget gitu teman-teman, sampai sore. Nah biasanya itu sorenya nggak menentu, jadi nggak kayak di Indonesia, kalau bulan tertentu dia musim hujan, bulan tertentu dia musim kemarau gitu. Enggak, di sana itu cuacanya itu benar-benar apa ya, labil gitu loh. Kadang paginya hujan, terus kadang paginya panas, kemudian sorenya kadang hujan, kadang panas, dan lain sebagainya gitu. Tapi aku suka banget sih jujur aku suka malah dengan cuaca kayak gini.
rasanya juga nyaman gitu sih, damai gitu waktu di sana, karena jujur di sini tempatnya jauh dari hiruk-pikuk perkotaan gitu. Oke, kemudian ini field trip. Jadi kita banyak sekali field trip. Itu ada sekitar 6 tempat yang aku kunjungi sama ada di sana. Itu pertama ada Tanjung Ketapang. Di sini aku ada tugas untuk menghitung vegetasi mangrove yang ada di sana. Kemudian Kampung Tambak Dapur, di sini kita mengunjungi kampung asli Melayu gitu, di mana di sana ternyata mereka memiliki banyak sekali referensi tumbuhan-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obatnya. Ini adalah herbarium, teman-teman, herbarium atau awetan dari tanaman seperti itu. Nah, kemudian kita Mas, ke taman. Ya. Maaf sebelumnya, tapi waktunya udah habis. Oh, oke. Mungkin ini bentar ya, dikit lagi. Kemudian Okay. ini di Taman Nasional Endau Rompin, di sini kita bisa dibilang kemah itu selama 1 minggu, jauh dari, itu benar-benar di tengah hutan, tidak ada sinyal. Di situ kita melakukan beberapa kegiatan, terus kemudian di Batu Cave, di Tanjung Piai, sama di Taman Botanikal Melaka. Kemudian yang terakhir adalah mungkin short escape aku waktu di sana. Ini karena di sana sebenarnya lokasinya itu sangat strategis, jadi aku bisa bepergian ke beberapa tempat ikonik yang ada di Malaysia. Pertama itu ada di Melaka, kemudian di Kuala Lumpur, sama yang terakhir di Singapura gitu. Oke, mungkin hanya itu teman-teman, ini aktivitas lainnya tidak terlalu penting. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andrea. Mungkin bisa di end screen dulu. Ya, oke. Terima kasih Mas. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rian, aku mau review sedikit dulu hal-hal yang perlu disiapkan yang udah disampaikan sama Mas Andrea. Mungkin yang pertama bisa membuat life plan dulu dan melakukan research tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, dan juga tentunya melakukan hal-hal itu, melakukan beberapa hal yang dapat mendukung tercapainya life plan yang telah kita buat. Yang kedua, itu bisa mempersiapkan berkas-berkas terlebih dahulu seperti motivation letter, CV, passport, dan visa. Bisa juga menyiapkan TOEFL, IELTS, ya, dan juga transkrip akademik, dan juga mungkin bisa mempersiapkan surat kesehatan. Nah, ya buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Andra, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya atau ditulis di kolom komentar aja, biar takut lupa pertanyaannya nanti. Nah, karena kayaknya Mas Rian udah nggak sabar banget ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rian. Kepada Mas Rian, waktu yang dapat dijelaskan. Ini yang share screen aku kan ya, Mas? Oke, iya. Oke, langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di webinar pada malam hari ini. Jadi teman-teman, malam hari ini aku mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Riantoro. Teman-teman bisa panggil aku Rian. Sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Dulu aku kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Sistem Perkapalan tahun angkatan 2016. Oke teman-teman, sebelumnya aku jadi malam ini aku beda ya sama yang Andra tadi jelaskan. Jadi aku sekarang mau menjelaskan tentang apa itu short program. Jadi short program ini adalah salah satu bentuk study abroad yang bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, aku juga punya beberapa pengalaman short program di waktu aku kuliah. Sebenarnya aku mau cerita dulu. Dulu sebenarnya waktu aku pertama kali masuk kuliah tuh benar-benar tidak ada kepikiran untuk bisa pergi ke luar negeri, karena memang aku tahu bahwa skill English
berbahasa Inggris itu belum mumpuni gitu dan masih kurang, walaupun sekarang juga masih belajar ya. Terus yang paling aku inget itu aku punya cita-cita bahwa aku pengen pergi ke Jepang tapi bukan buat sekolah gitu suatu saat nanti. Jalan-jalan kayak atau ngapain lah gitu. Nah, itu satu cita-cita yang aku inginkan sejak dulu waktu aku masih SD gitu. Oke. Long story short, akhirnya aku bisa dapetin pengalaman itu. Nah, mungkin bisa dilanjut, Tasya. Nah, what is SAT program? Apa sih sebenarnya SAT program itu? Nah, aku yakin di teman-teman yang datang di sini udah tahu lah ya apa itu SAT program gitu. Nah, next. Oke, jadi perbedaan antara SAT program, sebenarnya study abroad itu ada banyak ya teman-teman ya. Ada internship, kemudian ada study excursion dan lain sebagainya gitu. Ada workshop. Nah, bedanya short program sama study exchange. Kalau short program ini adalah perkuliahan singkat yang durasinya itu hanya 1-8 minggu. Jadi beda dengan study exchange itu yang dilakukan sama Mas Andra tadi, yang durasinya 1 semester gitu kan ya. Jadi kalau short program ini hanya 1-8 minggu saja gitu. Nah, isinya apa saja sih? Nah, ini merupakan bisa pertukaran mahasiswa, bisa pelatihan studi ilmu tertentu, kemudian pengenalan budaya dan pendidikan, dan juga pengenalan universitas penyelenggara gitu. Jadi memang kegiatannya juga lumayan beda gitu dengan study exchange gitu. Next, Tasya. Nah, what are the benefits of short program gitu? Next aja. Nah, yang pertama adalah mendalami bidang studi yang diajarkan di luar kampus. Nah, teman-teman ketika program itu pasti ada satu materi pokok atau topik tertentu yang diadakan memang khusus untuk program tersebut. Contohnya, waktu aku pergi ke National Chungcheong University, di sana itu mereka topiknya tentang artificial intelligence. Jadi memang itu satu topik yang tidak aku dapatkan di jurusanku gitu. Namun topik tersebut bisa mendukung bisa mendukung karir jurusan teman-teman gitu, sehingga teman-teman bisa ikut di program tersebut gitu. Next. Nah, ini sih kedua, memperluas networking. Jadi dengan teman-teman mengikuti short program di luar negeri, teman-teman bisa nih mendapatkan networking yang banyak di berbagai negara gitu kan. Teman-teman bisa kenal mahasiswa-mahasiswa di negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Taiwan, Cina. Kalau misalkan teman-teman short program ke daerah UK, US, itu teman-teman juga bisa punya kenalan lebih luas lagi gitu. Ini penting banget, kenapa? Karena teman-teman bisa tuh menjalin relasi yang kuat di sini gitu. Seperti yang Andrea bilang tadi kan ya, manfaatnya nanti ketika teman-teman mungkin butuh punya project yang harus dilakukan di luar negeri, atau teman-teman punya project yang mungkin harus bekerja sama dengan orang luar, teman-teman bisa tuh memanfaatkan networking ini untuk melakukan atau menyelesaikan project tersebut gitu. Oke, next, Tasya. Nah, selanjutnya pasti memenuhi CV ya, maksudnya menambah CV teman-teman, karena pengalaman ini termasuk pengalaman yang juga akan diperhitungkan, karena teman-teman sudah punya pengalaman internasional gitu. Pastinya teman-teman juga akan mendapatkan ilmu yang sekiranya mungkin tidak teman-teman dapatkan di Indonesia, sehingga pasti bisa menambah nilai plus di data diri teman-teman gitu. Next, Tasya. Nah, kemudian yang keempat, belajar budaya baru. Nah, sebenarnya short program ini teman-teman bisa lakukan di Indonesia ya, maksudnya tidak ke luar negeri gitu. Tapi ketika teman-teman nih short program ke luar negeri, teman-teman bisa belajar budaya. Contohnya waktu aku ke Kumamoto University di Jepang tuh ada satu schedule atau satu jadwal yang
di sana tuh kita pakai baju khas Jepang, kimono itu loh. Jadi kita pakai itu, terus kemudian kita diajarkan upacara apa sih namanya, ceremony tea. Nah, yang biasanya dilakukan di Jepang. Terus kita juga nyobain tea yang ada di sana dengan memakai baju-baju ala Jepang itu. Kemudian apa ya? Kita juga ngerasain gimana sih sebenarnya influence ketika orang-orang Jepang itu apa sih namanya itu ceremony tea gitu. Soalnya itu tuh nggak cuman sekedar minum teh gitu teman-teman, tapi kayak ada ritualnya gitu loh. Jadi akhirnya kita tahu nih budaya Jepang tuh sebenarnya seperti ini gitu, dan itu seru banget. Teman-teman bisa belajar budaya baru, budaya yang teman-teman mungkin tidak bisa temukan di Indonesia gitu. Next. Nah, yang pasti teman-teman akan meningkatkan skill bahasa Inggris teman-teman. Karena apa ya? Secara tidak langsung teman-teman akan dipaksa untuk berbahasa Inggris di sana, karena kita ngobrol dengan teman kita harus pakai bahasa Inggris. Kemudian waktu kita keluar, kita beli makan, kemudian kita jalan-jalan, misalkan kita ke tempat wisata atau lain sebagainya, teman-teman juga harus menggunakan bahasa Inggris kan untuk berbicara dengan petugas, orang yang lewat, pedagang dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya akan men-trigger teman-teman untuk bagaimana caranya teman-teman harus memakai bahasa Inggris gitu. Ada satu pengalaman yang apa ya, teringat di kepalaku. Dulu waktu aku di Taiwan itu kan malam-malam tuh kita pengen keluar gitu kan, teman-teman gitulah, apa ya pokoknya teman-teman yang sama program. Terus kita keluar, kita pengennya beli makanan kecil gitulah. Nah, kalau di Taiwan kan yang paling terkenal kan ini ya, boba ya. Nah, itu enak banget sih teman-teman, harus nyoba boba sih kalau ke Taiwan. Soalnya beda banget sama yang di Indonesia. Harganya sama. Jadi cerita boba. Harganya sama kayak CTM lah, 25 ribuan lah, 30 ribuan. Tapi di sana tuh enak banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke sana harus nyoba itu. Nah, pengalamannya tapi dijamin ini kok, dijamin halal buat teman-teman yang muslim. Nah, pengalaman itu waktu aku mau beli satu kue yang nggak ada di Indonesia, namanya lupa. Itu pedagangnya itu nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Untungnya di sana tuh, jadi kita tuh mau tanya harga tuh nggak tahu, dia langsung kayak nolak, no gitu, kayak nggak bisa gitulah. Dia nggak tahu bahasa Inggris gitu. Akhirnya untungnya ada mahasiswa universitas tersebut yang juga beli juga kan. Akhirnya serunya kita ngomongnya tuh disambung gitu. Jadi kita ngomong ke mahasiswa itu, terus mahasiswa ngomongin ke pedagangnya, terus pedagang ngomong ke mahasiswa itu, mahasiswa ngomongin ke kita. Jadi kayak berantai gitulah. Nah, itu sebenarnya lucu dan seru sih. Nah, itu pengalaman yang mungkin teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman pergi ke luar negeri gitu. Nah, next, what are the activities carried out? Nah, next aja Tasya. Oke. Nah, kalau study exchange kan tadi 1 semester ya teman-teman ya. Kalau short program ini waktu yang aku ikutin itu berapa? 2 minggu. Sama yang di National Chongqing University sama Kumamoto University 2 minggu. Jadi apa saja sih yang dilakukan di sana gitu. Yang pasti itu kelas atau seminar. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sekarang sudah kuliah, bentuknya itu kayak kelas besar. Jadi di kelas yang room yang biasanya tempatnya bertingkat gitu, karena pesertanya banyak kan, jadinya kayak gitulah. Jadi di situ pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan ya layaknya kelas gitu, sesuai dengan topik yang memang ditentukan di program tersebut gitu. Next. Yang kedua itu company visit. Nah, ini sebenarnya tergantung sama program teman-teman. Kalau waktu aku di Taiwan itu kita benar-benar diajak ke suatu perusahaan, kan topiknya itu artificial intelligence ya. Jadi di sana itu benar-benar kita langsung diajak ke perusahaan yang isinya tuh robot semua teman-teman. Jadi di sana tuh benar-benar new robot, benar-benar artificial intelligence di sana yang memang dikembangkan di perusahaan tersebut. Jadi kita diajak visit ke sana, kemudian kita diberi penjelasan. Benar-benar keren banget sih, maksudnya as we know,
Taiwan gitu kan, maksudnya dekat dengan Cina gitu, yang memang teknologinya sudah maju dan itu benar-benar sesuai apa yang kita dapatkan di kelas gitu. Kita diajarkan materi yang ada di kelas tentang perkembangan teknologi yang ada di sana, kemudian kita diajak ke company yang memang sedang mengembangkan teknologi tersebut gitu. Next. Nah, yang ketiga nih learning culture. Jadi yang aku sebut ceritakan tadi waktu yang di Jepang itu benar-benar belajar culture yang ada di sana sih teman-teman. Sebenarnya di luar apa schedule yang ceremony tadi, banyak sekali culture yang bisa kita dapatkan dari orang-orang sekitar sebenarnya. Contohnya saja ya, waktu ini cerita sih pengalamanku, contohnya waktu malam-malam kita jalan keluar kan, karena memang bisanya malam, jadi ya nggak terlalu malam lah, pokoknya masih bisa keluar gitu. Nah, ada kalau teman-teman tahu ada lampu merah yang buat orang jalan. Nah, yang orang jalan itu kan sempit ya, jadi cuman selebar satu mobil lah. Nah, di situ tuh waktu keadaan sepi banget teman-teman, sepi banget. Nah, kita kan ada temanku orang Indonesia juga, kita segerombolan gitulah. Terus ada orang Jepang satu nih. Nah, itu lampu merahnya itu waktu merah, yang waktu lampu merah jalan. Sebenarnya kita cuma 2 langkah aja kita sudah bisa nyebrang. Nah, di situ keadaannya sepi banget, nggak ada mobil, nggak ada apa, nggak ada orang, nggak ada polisi, nggak ada apapun. Orang itu benar-benar berhenti dan nunggu lampu merah, teman-teman. Jadi poinnya, terus kita semua jadi ini kan ya, kalau istilah orang Indonesianya tuh ngerasani ya. Jadinya kira-kira kita nerobos aja nggak ya gitu. Akhirnya kita malu gitu, maksudnya ngelihat orang Jepang yang nggak tahu kenapa dia berhenti karena itu nggak ada mobil sama sekali, tinggal 2 langkah bisa nyebrang gitu. Ya akhirnya kita mengikuti beliau gitu. Akhirnya segerombolan itu cuma diem nunggu lampu merah doang dan nggak ada siapa-siapa gitu. Itu pengalaman atau nilai yang bisa kita dapatkan sih sebenarnya. Jadinya ngerasanya lebih tertib di negara orang ya daripada di Indonesia gitu. Ngerasanya seperti itu sih. Tapi itu bisa jadikan pelajaran gitu. Oke, next, Tasya. Nah, ini seru sih ini. Biasanya program itu juga ada welcome dan farewell party. Nah, itu biasanya kalau welcome party itu teman-teman pasti disambut oleh pihak sana, biasanya makan-makan, terus biasanya tuh nyobain apa ya makanan-makanan yang ada di sana, terus teman-teman juga dikasih ya sedikit pertunjukan-pertunjukan yang sesuai dengan budaya negara tersebut gitu. Nah, kalau farewell-nya biasanya itu ada kayak apa ya namanya itu, kayak pameran gitulah. Nah, kita dibagi kelompok gitu, terus ada pameran, kemudian mereka mengundang anak-anak SMA, terus ya kita di situ explain apa saja sih yang didapatkan di Jepang, kemudian kita juga menceritakan hal-hal atau topik-topik yang sudah diajarkan di program tersebut sebelumnya gitu. Jadi modelnya seperti itulah gitu. Ini paling seru sih teman-teman. Terus yang selanjutnya, nah kemudian yang kelima adalah free time. Nah ini sebenarnya juga ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena kan ya kita keluar negeri kalau kita nggak jalan-jalan juga gimana gitu kan ya. Nah ini free time ini teman-teman bisa manfaatkan buat explore negara tersebut. Tapi teman-teman juga harus punya planning atau schedule tersendiri. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih sebenarnya waktu kosong mau ngapain gitu. Biasanya ada teman-teman yang memang sudah prepare nih hari pertama mereka mau kemana dengan menggunakan apa gitu. Hari kedua mau kemana menggunakan apa gitu. Itu teman-teman harus memanfaatkan dengan baik sih dalam waktu yang singkat tersebut gitu. Soalnya kan cuman 1-8 minggu ya, itu mungkin kita free time-nya bisanya itu hanya di malam hari atau enggak weekend gitu. Oke, lanjut Tasya. Oke. What are the requirements needed? Next. Nah, persyaratannya sebenarnya lumayan gampang sih teman-teman ya. Untuk short program ini yang pertama pasti motivation letter ya. Ini kalau tips dari aku sih
pasti teman-teman sudah tahu lah ya motivation letter itu seperti apa. Kalau tips dari aku sih, buat sebaik mungkin, tunjukkan kalau teman-teman itu be a good planner gitu. Jadi teman-teman benar-benar tahu mengapa teman-teman memilih program ini, kemudian di sana teman-teman mau ngapain aja, kemudian next setelah ikut program sebenarnya teman-teman tuh mau melakukan dan mau ada kontribusi apa seperti itu. Jadi benar-benar be a good planner untuk membuat motivation letter ini. Next. Nah, untuk statement letter sebenarnya gampang sih, biasanya ada template-nya, terus kemudian teman-teman tinggal minta tanda tangan ke ketua jurusan atau ketua departemen gitu. Next. Nah, kurikulum vitae teman-teman sudah tahu semua ya pasti ya. Next. TOEFL atau IELTS. Nah, ini biasanya kalau untuk program-program yang istilahnya di lingkup Asia itu, kalau untuk short program sendiri ini biasanya TOEFL-nya itu minimal paling cuma 450-an lah, nggak sampai yang ke 500 gitu. Kalau IELTS aku kurang tahu ya, biasanya kalau IELTS itu kalau kita ke UK, US atau negara-negara yang di luar Asia. Next. Nah, yang paling penting sih paspor sama ini sih. Biasanya juga membutuh KTM, soalnya kan supaya kita tahu sebenarnya kita mahasiswa bukan sih, kita masih aktif sebagai seorang mahasiswa apa enggak gitu. Kalau paspor kan pastinya ya penting lah ya. Kalau teman-teman belum ada paspor terus teman-teman daftar kan juga susah gitu kan, karena pembuatannya juga lumayan memakan waktu gitu. Oke, next. How are the selection steps? Oke, next. Nah, kalau untuk short program sendiri ini seleksinya cuma 2 sih teman-teman yang aku tahu ya, yang pernah aku ikutin juga. Yang pertama itu seleksi berkas. Jadi berkas-berkas tadi teman-teman harus prepare dengan baik, lengkapi, persiapkan, terus teman-teman apply gitu. Nah, yang kedua itu biasanya interview. Nah, interview ini yang ditanya itu biasanya tentang funding money, kemudian planning teman-teman tuh di sana mau ngapain aja, kemudian setelah mengikuti program ini tuh teman-teman mau ada kontribusi apa sih gitu. Terus sebenarnya teman-teman di sini program ini tuh relate nggak sama major teman-teman. Misalkan teman-teman jurusan desain gitu, terus teman-teman tiba-tiba ikut program yang bahas tentang teknik mesin, kan itu satu hal yang susah untuk digabungkan kan ya. Jadinya itu juga dipertimbangkan waktu interview ini. Terus kemudian juga melihat skill English teman-teman. Tapi kalau untuk skill English, setidaknya teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, itu sudah cukup menurutku. Nggak perlu yang teman-teman punya vocab yang terlalu terlalu wow atau terlalu tidak biasa gitu. Tidak perlu sih sebenarnya. Teman-teman yang penting bisa jawab pertanyaan dengan baik aja. Oke, next. Nah, sebenarnya sudah cukup sih teman-teman kalau untuk yang aku jelaskan. Dibuka semua aja Tasya. Karena memang program itu programnya singkat ya teman-teman ya. Jadi keuntungannya sih sebenarnya, kalau aku dulu kenapa aku milih short program, karena aku bisa bisa keluar negeri, tapi aku tidak menghabiskan waktu semesterku di luar gitu. Tapi itu semua preferensi sebenarnya, karena memang ada sesuatu gitu. Jadinya karena memang aku benar-benar pengen pergi ke luar negeri gitu kan, apapun caranya itu, tapi dengan tidak menyita banyak waktuku di sana, sehingga aku memilih program ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang juga tidak punya banyak waktu, terus tapi teman-teman mau ke luar negeri nih waktu masih mahasiswa gitu. Nah, short program ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Tapi sebenarnya juga masih banyak sih, teman-teman bisa ikut lomba, teman-teman bisa ya mungkin ikut workshop dan lain sebagainya gitu. Nah, udah dari aku itu aja sih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa cek. Aku punya satu YouTube channel yang baru aku build sih sebenarnya. Jadi di situ aku juga sharing tentang
mengapa aku ikut study abroad, kemudian beberapa pengalamanku yang aku alami di sana, masalah ya pokoknya banyak pengalaman menarik lah, dan juga ada beberapa percakapan yang mungkin bisa teman-teman dapatkan ilmunya. Jadi aku juga melakukan beberapa percakapan dengan teman-teman di negara lain yang aku kenal waktu aku mengikuti program-program itu gitu. Jadi mereka dengan senang hati membagikan pengalaman mereka di negara mereka sharing tentang apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan penasaran bisa langsung cek aja channel YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman butuh, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Next. Nah, ini ada satu ya pemanis lah ya untuk menutup gitu. I will study and I get 3D and perhaps my chance will come. Jadi dari Abraham Lincoln. Jadi teman-teman harus jangan sampai ketika teman-teman punya kemauan, jangan sampai takut untuk melakukan itu gitu. Karena honestly dulu berawal dari aku nggak punya rencana mau keluar negeri, dan aku ya tidak merasa pede lah, underestimate dengan diriku sendiri gitu kan. Tapi ketika punya kemauan, ya udahlah gas aja gitu kan, coba aja dulu gitu kan. Akhirnya juga diberikan izin oleh Tuhan untuk bisa berangkat gitu, dan alhamdulillahnya juga dapat pengalaman-pengalaman yang seru dan menarik gitu sih. Oke. Tasya, ada satu video sebelum diakhiri ya. Mungkin bisa ini aja putarkan. Jadi ini sebenarnya video ini mungkin teman-teman sudah lihat sendiri sih, tentang ini loh, tentang video dari si Panji Pragiwaksono. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengerin, tapi aku pengen istilahnya mengingatkan kembali gitu, dan supaya teman-teman juga semangatnya untuk bekerja produktif di masa seperti ini sebagai seorang anak muda tetap bisa lebih semangat lagi gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa mendengarkan. Gue mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi ada momen dalam hidup gue, namanya Kenadeh. Kenadeh mengubah hidup gue. Jadi cuma ada Panji sebelum Kenadeh dan Panji sesudah Kenadeh. Panji sebelum Kenadeh, rakyat jelata, manusia biasa, ya kayak lulu pada inilah. Setelah Kenadeh, gue jadi seorang entertainer. Terbuka peluangnya untuk banyak hal, termasuk sampai bisa stand up seperti ini. Nah, cerita ini adalah tentang kenapa gue bisa dapat pekerjaan itu. Kenadeh adalah sebuah acara dari Kanada, judulnya Oblivious. Haknya dibeli sama sebuah PH di Indonesia, di Jakarta. Mereka mau bikin, mereka nyari presenternya. Syaratnya 3. Pinter ngomong, pinter improvisasi, dan tidak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Castinglah penyiar-penyiar radio se-Jakarta, Bandung dan sekitarnya juga. Saat itu gue siaran di lantai 8 Sarinah Tamrin. Satu lantai 8 ikutan casting tuh, pada tahu tuh. Gue gak tahu karena gue baru datang dari Bandung, masih ngambil job MC yang menurut hard rock gak hard rock banget. Gue dibilang sama teman gue anak hard rock, ngapain sih ngambil job itu malu-maluin deh, itu gak hard rock banget. Gue bilang, habis job yang hard rock banget gak ada yang ke gue, jadi gue terpaksa ngambil kayak gini-gini. Ya jadi semuanya pada casting, gue gak. Setelah berapa minggu, talent coordinator namanya Tasya ditanya sama bosnya, bos PH-nya, gimana? Udah casting? Udah. Dapat belum? Gue ada satu penyiarnya lagi gue cari tapi belum dapat. Kasih gue 1 minggu, gue mau cari dia. Oke, kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting. Seminggu kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, gue masih butuh 1 orang lagi. Bosnya nanya, siapa sih ini 1 orang yang lu cari-cari? Ada namanya Panji Pragiwaksono, dia pas banget untuk acara ini. Kasih gue 1 hari. Bosnya bilang, lu punya 1 hari. Kalau 1 hari gak nemu, kita akan jalan dengan yang kita punya. Dalam 1 hari, Tasya dapat nomor gue di casting, gue diterima, gue bawain Kenadeh, hidup gue berubah. Nah, gue tahu cerita ini ketika setahun selesai syuting Kenadeh. Jadi Kenadeh cuma setahun, gak diperpanjang sama TV-nya. Terus kami kayak makan-makan perpisahan gitu. Dalam perpisahan itu si Tasya cerita barusan. Terus gue kaget, berarti waktu itu lu ngotot banget pengen gue. Iya, gue nyari-nyari. Gue bilang, kenapa lu pengen gue, kenapa harus spesifik gue? Terus dia bilang, karena gue dulu pendengar setia lu di Bandung. Dulu gue tahu
Di Rock FM Bandung lu pernah bawain sebuah acara namanya To Where You Are. Mirip banget kayak Kena Deh, makanya gue tahu lu bisa. To Where You Are itu untuk yang belum tahu, kayak program semi reality show di mana gue turun ke jalan, handphone gue nyambung ke handsfree-nya nyambung ke ruang siaran. Terus gue kadang-kadang jadi sosokan jadi orang buta, kadang-kadang sosokan jadi orang bule Singapura, semi reality show. Yang diajak ngomong gak tahu kalau dia lagi on air. Nah, kita stop dulu cerita sampai situ. Tasya bilang dia pendengar setia gue. Makanya dia tahu gue pernah bawain acara radio itu. Berarti ada satu momen di mana dia gak sengaja dengerin gue untuk pertama kalinya. Dia lagi ganti-ganti frekuensi, ketemu siaran gue. Kebetulan siaran gue bagus. Terus dia putuskan, gue dengerin deh setelah lagu. Masih bagus. Terus bilang, gue dengerin deh sampai dia selesai siaran. Masih bagus. Besok dia dengerin lagi, masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin seminggu. Seminggu dengerin gue siaran, dia masih suka. Terus bilang, gue jadi pendengarnya Panji. Dan jadi pendengar setia. Tapi bayangin gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi ketemu gue siaran pertama kali. Dan saat itu gue siarannya jelek karena gue males-malesan. Karena gue gak disiplin. Karena gue mut-mutan. Siaran gue jelek dan mungkin gak dia akan dengerin gue lagi setelah lagu. Mungkin gak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Banyak orang nanya, Panji kenapa ada yang sukses dan ada yang enggak? Kadang-kadang gue berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya dikit, karena yang nonton gak penting, mungkin bukan orang-orang jawabannya penting. Padahal waktu gue siaran, gue kan juga gak tahu bahwa pendengar gue seorang mahasiswi Unpad suatu hari akan megang sebuah jabatan di sebuah PH yang ngasih gue kerjaan yang mengubah hidup gue gak tahu itu. Tapi gue disiplin. Gue tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin. Berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka gak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Selamat berjuang, terima kasih. Ya, jadi teman-teman ya, dari video tersebut ada satu pesan yang ingin aku sebarkan. Maksudnya setiap kali aku sharing dengan orang-orang pasti aku share video ini walaupun mungkin mereka sudah lihat video ini kan pastinya. Tapi yang paling penting itu kita sekarang sebagai anak muda nih, sebagai anak yang masih muda, yang masih punya power kuat, yang masih punya idealisme tinggi, jangan sampai kita melakukan kegiatan kita apapun itu dengan tidak maksimal gitu. Jadinya kita masih diberi kesempatan untuk punya energi besar, punya power yang besar. Jadi apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan, entah itu cuman ngerjain tugas yang cuman 10 soal, atau teman-teman harus diundang di satu webinar, atau teman-teman mungkin pekerjaan apapun itu harus teman-teman lakukan dengan maksimal, karena kita tidak pernah tahu seperti apa kita nantinya kita bertemu dengan orang-orang yang seperti apa gitu. Jadinya teman-teman harus maksimalkan semua yang teman-teman lakukan sekarang gitu. Mumpung teman-teman masih muda dan sekarang kesempatan teknologi juga makin berkembang kan. Jadinya teman-teman harus persiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tasya. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, tadi kan Mas Rian udah menyampaikan juga kayak misalnya manfaat, aktivitas dan persyaratan yang mungkin bisa dipersiapkan juga buat mengikuti short program, berbagai macam short program lainnya juga. Dan udah jelas, ya aku mau review dulu sedikit kayak manfaat tadi yang udah disampaikan sama Mas Rian. Ada sekitar 5 manfaat. Yang pertama mungkin bisa mendalami bidang studi yang
ajarkan di luar kampus, dan juga memperluas networking, belajar budaya baru, bisa memenuhi CV, dan juga bisa meningkatkan English skill kita. Nah, ya, kita sekarang lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand dan mengaktifkan kamera apabila device-nya mendukung, atau bisa juga menulis pertanyaan di kolom komentar. Wah, ini kayaknya udah banyak yang ini ya, banyak yang nanya lewat komen chat, fitur chat. Bentar ya, kita pilih-pilih dulu. Nah ya, saya bacain ya Mas. Mas Andra hadir? Ya, halo. Oh ya, keren. Ya, berarti Mas masih bersama kita kan ya Mas? Suara masih jelas? Udah, masih jelas. Saya bacain bentar ya Mas. Assalamualaikum, selamat malam. Izin perkenalkan diri saya, Salsabila dari kampus Polbangtan Bogor. Izin bertanya, ketika student exchange tentunya berbeda dengan konsep pembelajaran di luar negeri. Bagaimana cara kita memilih jurusan yang sesuai dengan potensi yang ingin kita kembangkan, dan bagaimana cara kita menyusun skala prioritas? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dengan Mas Andre dulu. Halo Mas Andre. Halo. Ini Masnya ada kan ya? Yaudah kalau gitu diwakilkan sama Mas Rian dulu kali ya. Soalnya Mas Andrea kayaknya lagi bermasalah dengan koneksinya, jadi diwakilin dulu sama Mas Rian kali. Silakan Mas Rian. Gimana tadi Tasya, pertanyaannya bisa diulangi? Ya, bentar Mas. Nah itu Anda sudah ada kan? Halo Mas Andra. Ya, halo, sorry. Ini sinyalnya kurang bersahabat. Saya ulangin dulu kali ya Mas pertanyaannya. Ketika Mas ini udah dengar saya belum? Halo Mas. Kayaknya diwakilin sama Mas Rian dulu ya Mas. Ya, silakan Mas. Gimana tadi Tasya? Sorry. Singkat aja. Ini Mas, ketika mengikuti student exchange kan nanti bakal beda konsep pembelajarannya. Gimana cara kita memilih jurusan yang sesuai dengan potensi yang kita kembangkan, dan juga gimana cara menyusun skala prioritasnya? Ya, oke, aku coba jawab ya. Kan itu sebenarnya pertanyaan untuk Andre ya, kalau student study exchange itu, karena aku juga tidak terlalu paham untuk gimana sih sebenarnya prosedur yang dilakukan di sana ketika kita sudah mengikutinya gitu. Mungkin aku ini ya mencoba menjawab sesuai dengan pengalamanku, karena program itu biasanya diumumkan pasti sudah dengan topik apa saja sih yang akan dibahas di sana gitu kan. Nah itu teman-teman coba breakdown saja kira-kira apa sih yang istilahnya sesuai dengan major atau jurusan teman-teman. Karena jangan salah teman-teman, sub program itu juga bisa istilahnya ditukar SKS-nya gitu. Jadi ada kakak tingkatku yang ikut sub program, tapi dia juga bisa menukarnya dengan SKS gitu. Jadinya sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ikut sub program tapi bisa ditukar dengan salah satu mata kuliah. Kan biasanya biasanya study exchange saja kan yang bisa ditukar gitu SKS-nya.
Nah, ini short program itu juga bisa, tapi teman-teman coba bicarakan. Jadi kira-kira topik yang dibahas di sana tuh yang sesuai atau linear dengan mata kuliah ini tuh apa sih gitu. Nah, itu bisa ditukar gitu. Itu sih. Nah, kalau untuk skala prioritas, aku sendiri mungkin aku share dengan ini skala prioritas, maksudnya skala prioritas untuk memilih program atau seperti apa ya? Kenapa Mas? Ini maksudnya skala prioritas untuk memilih program abroad atau skala prioritas di semua bidang? Oh, mungkin Kak Salsa Natashanya ada bisa langsung nge-cross check aja. Iya. Siap, sudah ada di kolom komentar, Kak. Untuk persiapan semua bidang, Mas. Oke, jadi skala prioritas hidup lah ya, kalau aku nangkepnya gitu. Nah, kalau aku sendiri, untuk aku share sendiri itu, aku tipe orang yang ya bisa dibilang planner lah ya. Karena aku memang punya skala prioritas untuk hidupku sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya terserah teman-teman sih, tapi skala prioritas yang aku buat ini di luar ibadah ya, karena ibadah kan pasti nomor 1 gitu. Jadi di luar itu, jadi kalau aku sendiri pasti yang pertama adalah pendidikan atau kuliahku sendiri. Jadi yang keseharian kuliah lah yang pasti tanggung jawab yang harus aku selesaikan gitu. Terus baru yang selanjutnya nih, kalian bisa prioritaskan misalkan organisasi atau kepanitiaan, atau misalkan ada part time, kan biasanya mahasiswa bisa part time. Kemudian misalkan teman-teman mau memprioritaskan misalkan lomba atau enggak misalkan ya study abroad ini gitu kan. Itu sebenarnya sesuai dengan pilihan hidup teman-teman masing-masing. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus punya skala prioritas itu. Karena menurutku dengan kita punya skala prioritas, semua kegiatan yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik gitu. Contohnya misalkan kalau dengan pengalamanku sendiri nih ya, misalkan pertama aku prioritas kuliah, terus kedua misalkan study abroad nih. Nah, ketika aku harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk apply program, tapi aku harus bertabrakan dengan misalkan aku harus membuat presentasi untuk tugas kuliah misalkan, ya aku harus selesaikan presentasi itu dulu gitu. Jangan sampai aku meluangkan waktu hanya untuk mengurusi program ini gitu. Jadi teman-teman harus ingat tuh skala prioritas yang udah teman-teman buat gitu. Sehingga jalan hidup teman-teman tuh memang sesuai apa yang teman-teman inginkan gitu. Jadi kuliah dulu baru study abroad, seperti itu sih. Jadi sebenarnya skala prioritas itu sesuai dengan pilihan teman-teman sendiri, tapi yang paling penting harus ada itu gitu. Supaya ya hidup kita supaya nggak cuman di kasur terus scroll TikTok, scroll Instagram gitulah ya. Biar kita sebagai anak muda bisa lebih produktif lah gitu. Itu sih. Semoga membantu. Ya, terima kasih Mas Rian. Gimana Kak Salsa Natasha, mungkin ada feedback? Apakah udah cukup jawaban dari Mas Riannya? Siap, terima kasih Kak Rian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Andra nih kayaknya nih. Mas Andra udah bergabung sama kita kembali belum? Ya, halo, cek. Oke. Aku bacain ya Mas pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Ini dari Kak Adi Pratama, bagaimana cara mengatasi culture shock saat di luar negeri, Mas? Mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, terima kasih. Maaf ya sebelumnya karena ini di rumah habis hujan, jadi kayaknya sinyalnya ini kena air, jadi kurang bagus gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Tadi bertanya tentang bagaimana cara mengatasi culture shock gitu. Jadi kalau dari aku sendiri selama kemarin kuliah di 6 bulan di Malaysia, alhamdulillahnya budayanya itu agak mirip gitu loh. Budayanya agak mirip, tapi emang ada beberapa hal
yang agak sedikit berbeda gitu. Misalnya mungkin kayak budaya bersalaman ya, kayak budaya bersalaman itu kalau aku lihat di sana hampir mirip juga dengan yang ada di Indonesia, cuma di sana lebih apa ya, lebih ketat lagi gitu. Jadi yang antara lawan jenis itu di sana tidak boleh bersalaman atau tidak boleh untuk saling berdekatan dan lain sebagainya gitu. Jadi secara overall di sana budayanya nggak terlalu berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Cuman kalau dari aku sendiri cara mengatasinya ya ini belajar atau kita mengobservasi atau kita mencari entah itu dengan bertanya dengan teman kita yang sudah kita kenali di situ ataupun kita bisa mencari informasi lewat internet dan lain sebagainya gitu. Pokoknya gimana caranya kita memitigasi lah atau mencegah adanya culture shock ini karena kalau dari aku sendiri emang orangnya apa ya sok kenal sok dekat loh SKSD gitu. Jadi aku emang orangnya mudah bergaul. Aku orangnya mudah bergaul dengan orang baru. Jadi kalau aku udah kenal nih sama mahasiswa atau teman udah dapat teman nih selama ada di sana, aku langsung eksploitasi dia. Eksploitasi di sini dalam artian aku cari tahu apa saja sih budaya-budaya yang ada di Malaysia, apa saja sih perbedaan yang kemungkinan aku bisa mengambilnya yang nantinya aku bisa implementasikan waktu aku di situ gitu. Terus juga mungkin itu kalau di Malaysia. Ini aku kemarin waktu di Singapura ini yang paling shock gue. Jadi apa ya, culture yang menurutku bikin aku shock banget yaitu apa ya, terkait tempat ibadah. Waktu di Singapura itu aku merasa memang sepertinya karena Muslim di Singapura sepertinya minoritas, jadinya sangat sedikit tempat ibadah di sana gitu, dan juga makanan-makanan halalnya itu mungkin sangat sedikit. Jadi ya tadi seperti yang sudah Mas Rian katakan bahwa ibadah nomor satu. Jadi aku kemarin waktu di Singapura sempat sholatnya itu di terminal itu di dekat pintu masuk persis, terus di pinggirnya toilet. Karena ya saking minimnya fasilitas untuk beribadah seperti itu, teman-teman. Seperti itu mungkin. Apakah sudah menjawab? Ini udah dijawab Mas di komentar. Makasih Kak jawabannya. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kayuma Widawima. Selamat malam Kak, izin bertanya apa saja Kak poin-poin penting yang harus ada dalam motivation letter. Bisa juga digabung aja ya pertanyaannya sama dari Kak Fitriana Azahra. Izin bertanya, apa perbedaan motivation letter dan statement letter? Mungkin Mas Rian ya tadi? Ya. Silakan Mas. Aku dulu nih. Iya, Mas Rian dulu. Oke. Ya, kalau berdasarkan pengalamanku sendiri, sebenarnya untuk motivation letter sendiri itu aku buat benar-benar detail, teman-teman. Jadi mulai dari perannya itu seperti apa. Jadi teman-teman relation sama jurusannya itu apa, kemudian topik-topik yang ada di sana tuh kan nanti pasti teman-teman ada ini ya, ada rincian topiknya yang akan dibahas kan. Ini kalau untuk short program ya. Mungkin nanti untuk yang studi exchange bisa dijawab sama Andra. Nah, itu jadi kira-kira apa sih yang mau teman-teman dapatkan gitu dari topik tersebut. Itu misalkan tentang artificial intelligence, terus kemudian teman-teman jurusannya misalkan ya teknik mesin lah atau mungkin teknik informatika gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau teman-teman cari di sana itu yang sekiranya bisa mendukung studi teman-teman itu. Nah, terus teman-teman di sana mau ngapain aja sih? Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai teman-teman cuman yang pengen jalan-jalan aja, atau mungkin teman-teman cuman pengen menghamburkan uang gitu kan ya. Ya teman-teman harus punya tujuan yang jelas di sana mau ngapain aja gitu. Terus pasca, jadi teman-teman sebenarnya punya
punya tujuan apa sih setelah teman-teman ikut program ini. Jangan sampai cuman ya pengen ikut-ikutan aja, pengen apa biar keren atau dan lain sebagainya gitu. Tapi teman-teman harus punya tujuan. Misalkan teman-teman mau sharing dengan teman-teman SMA atau misalkan mau buat forum dengan siapa gitu-gitu. Jadi harus punya tujuan yang jelas dari pra, on, and pasca gitu. Itu sih kalau untuk motivation letter. Nah, untuk bedanya dengan statement letter, statement letter itu apa ya, cuman surat pernyataan gitu teman-teman. Jadi karena short program ini dilakukan juga waktu perkuliahan berlangsung, jadinya isinya tuh beda-beda sih. Jadi cuman pernyataan yang apa ya, istilahnya jurusan menyetujui kita untuk mengikuti program ini gitu. Jadi makanya teman-teman butuh tanda tangan ketua jurusan itu sih. Jadi kita nggak perlu buat statement letter sih kalau untuk yang short program ini, cuman butuh tanda tangan aja gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Rian. Dari Mas Andra mungkin ada tambahan? Oke, kalau dari aku ya, untuk kemarin waktu aku buat motivation letter, itu yang paling penting itu mengikuti format ya. Mengikuti format yang diberikan oleh panitia seleksinya. Jadi biasanya itu formatnya satu lembar. Biasanya itu dalam bentuk PDF ataupun apapun itu, dan juga biasanya satu lembar aja, terus ukurannya juga silakan disesuaikan gitu. Nah, terus untuk isinya kalau dari aku, apa ya, aku mengambil sari-sari yang ada di internet gitu, dan juga aku bertanya secara langsung dengan seniorku gitu, atau bahkan aku kemarin tuh minta ini direvisi untuk seniorku. Jadi apakah motivation seperti ini itu udah bagus atau ada perlu yang ditambahkan lagi gitu. Jadi teman-teman kalau punya relasi silakan silakan relasi tersebut digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau kemarin isinya itu mulai dari judul, itu motivation letter-nya, kapan motivation letter tersebut kalian tulis, kemudian pembuka, dan baru isi. Nah, isinya itu pertama perkenalan kalian mahasiswa semester berapa, dari fakultas apa, kemudian apa yang menjadi motivasi kalian untuk mengikuti program ini, terus kemudian apa yang kalian ketahui tentang program ini, terus kenapa kalian menjadi orang yang pantas gitu, kenapa kalian menjadi orang yang pantas untuk menerima program ini, terus apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mendapatkan program ini gitu. Jadi silakan kalian modifikasi sendiri, kalian gunakan kalimat yang benar-benar meyakinkan gitu loh, bahwa kalian adalah orangnya, bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk menerima program tersebut gitu. Jadi pintar-pintarnya teman-teman dalam mengolah sebuah kata gitu agar menjadi kalimat yang padu dan koheren seperti itu. Dari aku seperti itu. Ya, terima kasih Mas Andra. Dari Kak Yumna dan Kak Fitriana mungkin ada feedback. Oh ya, ini udah ada di chat ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Kak Elika Arekni Utami. Kak, prinsip dan keyakinan apa yang selama ini mendorong Kakak untuk pantang menyerah dan terus melangkah meraih apa yang Kakak cita-citakan? Sekalipun pasti ada orang-orang yang meremehkan atau meragukan untuk mewujudkan impian dan cita-cita tersebut. Mungkin dari Mas Riam lagi dulu, silakan Mas. Aku lagi ya. Oke. Prinsip dan keyakinan apa yang selama ini mendorong Kakak untuk pantang menyerah dan terus melangkah? Sebenarnya apa ya, pasti semua orang punya masanya sendiri lah ya. Pasti juga ada masa di mana teman-teman itu lelah untuk mengejar apa yang teman-teman cita-citakan. Tapi yang paling penting itu teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman mau. Karena dengan konsisten itu pasti teman-teman akan menstimulasi diri teman-teman untuk
nggak boleh berhenti nih gitu. Apa yang teman-teman sudah mau gitu. Nah, prinsipku apa yang aku sudah mulai harus aku selesaikan gitu teman-teman. Even itu satu hal yang ternyata di tengah jalan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, misalkan apa ya, misalkan aku ikut organisasi terus ternyata di dalamnya orang-orangnya nggak support aku gitu, ternyata di dalamnya orang-orangnya yang selalu apa ya istilahnya, pokoknya istilahnya nggak membuatku jatuh gitulah. Nah itu harus teman-teman apa ya, tutup telinga lah istilahnya. Kita nggak bisa lah menutup mulut orang-orang, kita hanya bisa menutup telinga kita sendiri gitu. Itu. Jadi apa yang aku mulai harus aku selesaikan karena itu memang tanggung jawabku, karena udah pilihanku kan ya. Jadi apapun itu, tentang masalah jurusan, tentang masalah sekecil apapun itu yang kalian mulai harus kalian selesaikan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau walaupun kalian tidak menyelesaikan dengan sempurna, yang penting itu kalian selesaikan karena itu memang sudah tanggung jawab kalian. Terus apalagi yakin bahwa setiap orang tuh unik teman-teman. Kita itu punya apa ya, keunikan masing-masing. Setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Oke lah, kita sering banget ngedengerin perkataan itu, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Dan kita tahu itu. Tapi gimana sih caranya meyakinkan diri bahwa memang itu tuh benar gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan. Misalkan teman-teman sekecil teman-teman apa ya, misalkan makan bakso aja, pasti satu dengan teman-teman aja beda gitu. Teman-teman pasti kayak ada yang langsung gigit semuanya, ada yang cuman di setengahnya aja, ada yang seperempat, pasti beda gitu. Nah, setiap orang tuh unik, punya caranya masing-masing gitu. Jangan sampai teman-teman merasa, kok kayaknya aku nggak bisa deh kayak dia gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh achieve ini gitu. Teman-teman nggak perlu kok jadi orang. Misalkan teman-teman punya, misalnya ngefans sama siapa ya, ya punya orang yang punya achievement lah. Nggak perlu kok jadi mereka gitu. Teman-teman hanya perlu achieve apa yang teman-teman mau aja gitu. Nggak perlu teman-teman ingin jadi pure dari orang lain gitu sih. Jadi kita tuh punya keunikan masing-masing, kita punya kelebihan masing-masing yang ketika kita maksimalkan itu bisa jadi suatu hal yang besar bagi kita sendiri, itu sih. Dan jangan dengerin omongan orang lain sih yang paling penting. Yang menjatuhkan jangan didengerin, yang support itu harus teman-teman. Pokoknya yang misalkan yang ngejelekin, yang ngerendahin, yang ngata-ngatain itu nggak usah didengerin karena itu membuang waktu kita gitu. Kita terlalu hebat untuk mendengarkan omongan orang-orang yang selalu merendahkan kita gitu. Jadi kita fokus aja sama orang-orang yang support apa yang mau kita raih gitu sih. Ya, terima kasih Mas. Dari Mas Andre mungkin ada yang ingin tambahkan atau? Iya. Oke. Tadi, sorry, pertanyaan seperti apa? Dia aku putus-putus. Masih tadi. Mungkin Mas. Prinsip dan keyakinan apa yang selama ini mendorong kakak untuk pantang menyerah dan terus melangkah meraih cita-cita kakak meskipun ada beberapa orang yang meremehkan atau meragukan cita-cita kakak tersebut? Oke, pertanyaannya sangat bagus juga, keren. Jadi kalau dari aku sendiri, jujur, aku mau melakukan sesuatu apapun itu biasanya berawal dari hati, teman-teman. Jadi kalau hatiku sudah serak, udah klik gitu, kedepannya bakal enak gitu. Jadi aku tuh sering banget melakukan sesuatu itu baru di awal doang itu biasanya ada yang jujur ya, ini kalau dari aku sendiri itu biasanya ada yang memanggil gitu loh dari hatiku. Ayo Indra ikut ini, ayo Indra kamu harus gabung ini gitu. Jadi dari situ yang membuat aku termotivasi dan juga kedepannya itu enak gitu untuk menjalaninya gitu. Kemudian ada juga di mana ketika aku diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah tanggung jawab, itu artinya aku dipercaya oleh orang lain gitu. Jadi jangan sampai ketika kita dipercaya oleh orang lain, apapun itu amanah ataupun tanggung jawabnya, silakan untuk diselesaikan tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita mengecewakan orang lain gitu. Karena ya tadi seperti yang video yang diputar oleh Rian tadi, yang oleh Panji Pragiwaksono tadi,
5 menit yang sangat berharga. Jadi apapun yang sudah kalian ambil di awal, itu kedepannya mau seperti apa, itu udah menjadi resiko kalian gitu. Jadi jika kalian sudah memulai sesuatu, ya sudah, berarti kalian harus kalian juga yang harus mengakhirinya gitu. Jangan sampai kalian yang mengawali terus orang lain yang mengakhiri gitu. Jadi jangan sampai kalian melakukan sesuatu itu bukan tanpa pertimbangan gitu. Jadi silakan kalian pertimbangkan terlebih dahulu apa yang sudah kalian ambil tersebut, kemudian baru di jalan, waktu di jalan, ketika kalian menjalankan amanah, tanggung jawab, ataupun perjuangan kalian itu, waktu di jalan jangan sampai kalian berhenti gitu teman-teman. Jadi mungkin aku bisa memberi, ini dari pengalamanku sendiri ya, dari kan aku juga berorganisasi itu dari maba sampai sekarang itu masih aktif. Mungkin aku kasih sebuah apa ya, bisa dibilang petuah gitu. Jadi jika kalian merasa lelah, itu silakan kalian berhenti gitu. Silakan kalian berhenti sejenak. Berhenti sejenak dalam artian di sini kalian silakan untuk mengisi tenaga kalian, silakan kalian untuk merefreshing pikiran kalian, merefresh kesehatan kalian, kesehatan mental, kesehatan fisik dan sebagainya. Silahkan gitu. Tapi jangan berhenti kemudian mundur atau bahkan tidak melanjutkan perjuangan gitu. Jadi silakan teman-teman di sini jika kalian sudah mengambil sebuah jalan yang insya Allah itu adalah jalan yang baik, silakan kalian walaupun dalam keadaan yang sangat melelahkan, dalam keadaan yang menyakitkan mungkin karena tidak sesuai dengan yang kalian ekspektasikan, silakan tetap kalian perjuangkan jalan tersebut. Karena kalian tidak akan pernah tahu ada rencana baik apa yang sudah Tuhan berikan di akhir gitu. Jadi silakan semangat, kalian memperjuangkan apapun yang ingin kalian perjuangkan, dan jangan patah semangat juga dengan omongan-omongan orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kalian. Dan yang paling penting, dekatilah Tuhan, dekatilah Allah, dan juga mintalah restu dari orang tua, mintalah doa dari orang tua. Karena mungkin kalian di sini masih sehat, mungkin kalian di sini masih kuat, kalian masih bisa melakukan banyak hal, kalian masih bisa mengerjakan tugas, masih bisa kuliah, dan lain sebagainya. Itu semata-mata ternyata karena doa-doa dari orang tua kalian, sehabis sholat, sehabis ibadah, ataupun doa yang sampai meneteskan air mata orang tua kalian. Jadi selama orang tua kalian masih berada di dunia ini, silakan kalian berbaktilah kepada mereka, karena disitulah kunci kesuksesan kalian. Percuma kalian sukses tapi kalian tidak berbakti kepada orang tua. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih Mas Andre dan Mas Rian. Mungkin dari Kak Elika ada feedback dulu. Kita baca komen dulu ya guys. Oh iya, terima kasih Kak, dan sangat menginspirasi. Oke, lanjut ke dua pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu, saya gabung aja ya. Dari Kak Diah Eka Rahmawati dan Kak Rio Sanjaya. Yang pertama, izin bertanya ke kalian, perkenalkan saya Dewa. Saya mau bertanya kalau share program itu apakah diharuskan sejalan dengan jurusan atau prodi yang kita jalani, Kak? Dan yang kedua, ini buat Mas Andra dan Mas Rian juga. Selamat malam, Kak. Saya ingin bertanya mengenai beasiswa luar negeri. Jika kita tidak meluluskan kuliah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apakah uang yang tersisa dari beasiswa luar negeri tersebut dapat dikembalikan dari semua biaya yang telah diberikan? Terima kasih. Mungkin dari Mas Andra dulu kali ya. Dari tadi udah Mas Dian duluin dulu. Oke, sorry yang pertama tadi gimana? Oh, yang pertama ini Kak, mungkin bisa diganti aja pertanyaan dengan apakah kalau misalnya mengikuti student exchange itu harus sesuai dengan jurusan atau prodi yang dijalani? Oke, untuk yang pertanyaan pertama, kalau dari aku sebisa mungkin linear ya teman-teman. Sebisa mungkin itu jurusan ataupun studi yang akan kalian ambil itu sebisa mungkin linear gitu. Jadi walaupun tidak linear,
sebisa mungkin tetap bersinggungan gitu loh. Karena itu akan menjadi salah satu penilaian yang diambil oleh mereka gitu dalam memilih mana yang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena kalau kalian benar-benar mahasiswa, misal kalian mahasiswa biologi tapi kalian ambil beasiswa yang menjurusnya ke engineering misal gitu kan, itu sangat jauh ya teman-teman. Nah itu nanti dari panitia mungkin cuma bahasanya nggak terlalu dipedulikan gitu loh. Jadi silakan di sini teman-teman benar-benar memfilter mana program yang pas atau mana program yang cocok buat kalian, yang linear sama jurusan kalian itu. Karena ya itu tadi nanti soalnya akan berpengaruh juga di penilaian gitu. Kalau aku kan tadi sangat-sangat linear ya, aku di jurusan biologi, kemudian topik skripsiku juga menjurusnya ke lingkungan juga, ke konservasi, kemudian pokoknya relate gitulah sama antara program yang aku ambil sama topik skripsiku. Jadi itu menjadi poin plus gitu. Jadi itu bisa menjadi poin plusku untuk bisa lolos seleksi program tersebut. Jadi di sini aku tekankan lagi, silakan kalian filter lagi, pilih lagi mana program yang benar-benar relate sama jurusan kalian. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Tasya? Ini Mas, kalau misalnya kita keluar di luar negeri, terus kita lulusnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau uang yang sisa itu dapat dikembalikan semua biaya yang telah diberikan. Oke, setahu aku kalau student exchange gitu nggak ada refund ya teman-teman, nggak ada refund. Bahkan ketika kalian menghabiskan uang di sana, kalian akan lupa gitu loh apa yang sudah kalian keluarkan gitu. Dan ya udah menguap aja gitu, kalian bakal ikhlas karena ya worth it gitu loh. Jadi apa yang kalian keluarkan sebanding dengan apa yang kalian dapatkan, seperti teman-teman. Jadi kalau dari aku it's okay, misal kalian lulusnya tidak sesuai sama waktu yang kalian inginkan. Misal normalnya kan kalau lulus kan 4 tahun. Nah kalau misal teman-teman lulus 4,5 tahun, tapi pengalaman yang kalian dapatkan lebih banyak, kalian bisa pergi ke luar negeri, kalian mendapatkan ilmu baru, itu menurutku worth it gitu loh teman-teman. Maksudnya it's okay kalian lulusnya tidak tepat waktu, tapi kalian mendapatkan pengalaman yang bagus, kalian mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang mungkin dari pengalaman itu nanti bisa menuntun kalian untuk studi selanjutnya, ataupun bisa menjadi poin plus ketika kalian melamar suatu pekerjaan nanti gitu. Jadi kalau dari aku sih emang mungkin ada beberapa orang yang sangat bisa dibilang pengen banget lulus tepat waktu 3,5 tahun atau 4 tahun. Ada juga yang it's okay, nggak masalah lulus tidak sesuai dengan waktu normalnya. Tapi yang terpenting apa yang kalian dapatkan selama kuliah gitu. Jangan sampai kalian lulus tepat waktu, kalian lulus bahkan lulus yang sangat cepat atau 3,5 tahun biasanya yang paling cepat itu, tapi justru pengalaman kalian sangat sedikit. Kalian hanya mengandalkan IPK. No, bukan seperti itu teman-teman konsepnya. Kalian kuliah di sini bukan cuma mendapatkan IPK yang bagus, bukan cuma kalian mendapatkan yaitu tadi ilmu, ya mungkin ilmunya cuma ilmu ketika kuliah doang. Tidak. Tapi lebih dari itu, ketika kalian kuliah, silakan kalian mengeksplor diri kalian gitu. Silakan kalian mencari jati diri kalian, bisa dibilang seperti itu. Karena aku pernah
mendapatkan sebuah petua juga dari seniorku bahwa 10% ilmu yang kalian dapatkan semasa kuliah itu ada di dalam kelas. 90%-nya ada di luar kelas, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu kehidupan itu sebenarnya berada ketika kalian berada di luar kelas, ketika kalian berorganisasi, ketika kalian bersosialisasi dengan masyarakat, ketika kalian membuat relasi dengan orang di luar kampus, dengan orang-orang di luar bahkan di luar negara Indonesia misal, itu sangat luar biasa loh ilmunya itu, pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin nggak akan pernah kalian dapatkan di kelas, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi it's okay buat kalian misal lulus tidak tepat waktu. Nah, tapi tadi kalian harus benar-benar merencanakan studi kalian dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian tadi misal kalian merasa bahwa UKT-nya terlalu tinggi. Jadi kalau misal kalian lulus tidak tepat waktu, takutnya membebani orang tua dan lain sebagainya. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian merencanakannya sejak awal? Kalian pengennya mau seperti apa? Kalian pengen kuliah tepat waktu atau kalian pengen kuliah udahlah aku extend 1 semester lagi. Nah, itu tergantung dari niat kalian sejak awal seperti apa, teman-teman. Jadi dari situ silakan kalian plan sedini mungkin, sebaik mungkin agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, berhubung keterbatasan waktu, ya karena si tanya jawabnya sudah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Rian dan Mas Andre yang udah hadir bersama kita pada malam hari ini. Ya, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila saya selama yang bertugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman serta waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Tasya. Sangat menarik ya sesi webinar pada malam hari ini. Di balik materi-materi yang disuguhkan oleh para pemateri, juga ada narasi-narasi inspirasi yang juga membakar semangat kita untuk let's go study abroad gitu ya. Tapi sebelum menutup webinar pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk foto bareng. Jadi silakan kalau teman-teman yang mau open kamera, silakan sebelum kita screenshot nih. Teman-teman yang mau ikut foto bareng, persilakan untuk open kamera. Kita tunggu ya. Semoga apa yang sudah didapatkan pada webinar kali ini bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman masih penasaran, kalau masih punya pertanyaan lagi mengenai topik kita pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung menghubungi Mas Trian ataupun Mas Andra gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kontaknya, ntar bisa minta ke panitia. Atau kalau teman-teman mau berkunjung ke channel YouTube-nya Mas Trian tadi, namanya Catatan Hati. Bisa tuh langsung tuh di subscribe aja channel YouTube-nya Mas Trian. Catatan Trian ya? Kok catatan hati sih? Udah ya, yang mau open cam masih ada nggak nih? Gak usah malu-malu, nggak apa-apa, ditunjukin aja mukanya. Cakep semua nih. Udah ya, 1, 2, 3. Oke, bentar sekali lagi. Satu, 2, 3. Sip. Saya mewakili panitia bertugas. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang bisa kita dapatkan bermanfaat ke depannya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.